Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nikmatul Holidah. Kali ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 11, yaitu senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Mari kita simak penjelasan berikut. Tentunya, kalian pasti memahami atau mengetahui produk-produk berikut ini, seperti LPG, Pertalite, Pertamax, maupun solar. Produk-produk tersebut merupakan hasil pengolahan dari minyak bumi. Negara kita, negara Indonesia, termasuk negara yang kaya, yang memiliki cadangan minyak bumi yang melimpah. Minyak bumi tersebut kemudian akan diolah di kilang minyak sehingga menjadi produk-produk yang siap kita gunakan bersama. Misalkan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, tahukah kalian komponen apa saja yang terdapat dalam minyak bumi? Untuk memahami materi tersebut, mari kita bahas bersama pada materi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelum memasuki senyawa hidrokarbon, kita akan membahas dulu senyawa karbon. Dulu, senyawa karbon disebut senyawa organik karena ditemukan pada makhluk hidup. Namun sekarang ini, ternyata senyawa karbon tidak hanya ditemukan pada makhluk hidup, tetapi pada benda mati juga. Maka, senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Senyawa karbon organik contohnya adalah karbohidrat, lemak, maupun protein. Sedangkan senyawa karbon anorganik contohnya adalah berbagai macam plastik, karet, maupun nilon. Dua, identifikasi senyawa karbon. Kita dapat mengetahui sebuah zat mengandung senyawa karbon atau tidak dengan cara melakukan pembakaran. Nah, pembakaran ini akan menghasilkan zat yang berwarna gelap atau hitam yang disebut arang. Arang ini merupakan hasil pembakaran tidak sempurna. Sedangkan pembakaran sempurna akan menghasilkan suatu gas yang namanya CO2 atau karbon dioksida. 3. Kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon ada 4. Yang pertama, atom karbon cenderung memiliki ukuran kecil. Ingat, pada SPU atau sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada periode 2 sehingga mempunyai 2 kulit atom. Sehingga ukurannya kecil atau jari-jarinya juga kecil. Kekhasan atom karbon yang kedua yaitu atom karbon memiliki 4 ikatan kovalen. Kenapa seperti itu? C terletak pada golongan 4A, artinya memiliki 4 elektron valensi. Sehingga supaya stabil atau sesuai dengan aturan oktet yang harus memiliki 8 elektron, maka atom C bisa mengikat 4 atom yang lain agar bisa stabil, sehingga bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Kekhasan atom karbon yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk ikatan rantai tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3.
Keempat, kekhasan atom karbon yang nomor 4 adalah mampu membentuk rantai ikatan. Rantai ikatan di sini ada dua macam. Yang pertama, senyawa alifatik, rantai terbuka, dan senyawa siklik, rantainya tertutup. Contoh dari alifatik adalah, senyawa alifatik dibagi menjadi dua, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Jenuh contohnya alkana, yang tidak jenuh contohnya alkena dan alkuna. Kemudian senyawa siklik contohnya adalah benzena. Ini nanti kita bahas pada bab selanjutnya. Kemudian keempat, penggolongan senyawa karbon. Ada 4 jenis atom C karbon. Yang pertama C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Bisa dilihat dalam rangkaian. C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Jadi berarti satu tangan C mengikat atom C yang lain. Ingat, C memiliki 4 elektron valensi atau 4 tangan. Nah, ketika satu tangannya mengikat atom C, maka C tersebut termasuk C primer. Selanjutnya, C sekunder. C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Jadi dua tangannya berhubungan dengan atom C yang lain, CS sekunder. Kemudian atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Jadi 3 tangan C itu mengikat dengan atom C yang lain. Nah, CT. Sedangkan yang terakhir C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Bisa dilihat, biasanya C kuartener itu terletak di tengah-tengah ya. Nah, CK. Keterangannya, P maksudnya primer, S sekunder, T tersier, dan K kuartener. Kemudian bisa dilihat ikatan atau rantai karbon berikut ini. Tunjukkan mana yang C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Kembali mengingatkan lagi, C memiliki elektron valensi sebanyak 4, artinya memiliki 4 tangan. Ketika C primer mengikat satu atom C, berarti satu tangan sudah terpakai untuk mengikat atom C, masih ada 3. Nah, 3 tangan C ini digunakan untuk mengikat atom H menjadi H3. Sehingga C primer di sini adalah CH3. Selanjutnya, C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Nah, atom C memiliki 4 tangan. 2 tangan sudah mengikat atom C yang lain, berarti masih sisa 2 tangan lagi. 2 tangan tersebut digunakan untuk mengikat atom H atau hidrogen, sehingga H2. Maka C sekunder bisa terlihat di CH2. Kemudian C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. C yang memiliki 4 tangan, 3 tangannya sudah digunakan untuk mengikat atom C, maka masih sisa 1. Nah, 1 tangan tersebut digunakan untuk mengikat atom H, sehingga CH, C-nya termasuk C tersier. Yang terakhir adalah C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain, sehingga tidak ada tangan C lagi untuk mengikat atom H, maka C
saja itu termasuk C kuarterner. Semoga bisa lebih memahami lagi ya. Nah, untuk lebih memahami, silakan kerjakan soal berikut. Nomor 1, tentukan jumlah atom karbon primer dalam senyawa seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jadi, setelah kalian menentukan mana yang termasuk C primer, mana yang C sekunder, tersier, ataupun kuarterner, tentukan jumlah atom C primernya ada berapa. Kemudian, soal yang kedua, hitunglah berapa jumlah atom C karbon tersier pada gambar di bawah ini. Sama halnya dengan soal nomor 1, kamu tentukan dulu C primer yang mana, sekunder, tersier, ataupun C kuarterner yang mana saja. Kemudian, hitung yang termasuk jumlah C atau karbon tersier. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.